Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga semua sehat dan mendapat rezeki melimpah. Terima kasih sudah menonton video kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bakteri fotosintesis atau disingkat PSB. Apa manfaat dan bagaimana cara mengembangbiakan bakteri ini? Silahkan ikuti video kami sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Bakteri fotosintesa atau fotosintetik bakteria disingkat PSB, merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesa. Selain itu, bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Dengan kata lain, bakteri ini dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesa. Pigmen yang berperan menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis adalah bakterioklorofil yang berada pada membran fotosintesis. Bakteri ini memiliki sistem membran yang terbentuk akibat invaginasi membran sitoplasma. Bakteri ini dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob, dan dapat melakukan fotosintesis maupun fermentasi. PSB memainkan banyak peran penting dalam suatu tatanan di alam atau lingkungan. 6 pila bakteri termasuk anggota fotosintesa. 5 dari mereka dikelompokkan sebagai anosigenik karena tidak dapat mengoksidasi air termasuk oksigen. Bakteri anosgenik fotosintetik juga diketemukan di biomasa renik tanah padi. Mereka berperan utama dalam kesuburan tanah dengan membantu fiksasi nitrogen. Pertumbuhan diazotropik atau proses tumbuh dengan fiksasi nitrogen adalah sebuah kontribusi penting dari PNSB atau Purple Non-Sulfur Bacteria kepada ekosistem. Fungsi bakteri fotosintesa adalah membantu tanaman untuk menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal sehingga tanaman selalu terlihat subur dan segar. Adapun manfaat bakteri fotosintesa diantaranya yaitu 1. Membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman. 2. Mengurangi hidrogen sulfida, H2S, di dalam tanah, untuk membantu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 3. Membantu kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk lebih baik. 4. Sel bakteri fotosintetik terdiri dari sekitar 60% protein, yang terdiri dari semua asam amino esensial. Ini juga mengandung vitamin dan mineral seperti B1, B2, B5 dan B12, asam folat, vitamin C, vitamin D dan vitamin E5. Penambahan suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan secara tidak langsung sangat ramah lingkungan dan bisa mengurangi biaya produksi hingga sampai 50%. 6. Membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik, sehingga menghasilkan jumlah serat yang baik. 7. Membantu menstimulasi kekebalan tanaman seperti daun, bunga, buah dan kulit kayu sehingga lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Dan 8. Membantu akar, daun, bunga dan ranting tanaman tumbuh lebih cepat serta mampu mengurangi infeksi, jamur atau patogen dan dapat mengendalikan penyakit busuk akar. Manfaat lainnya untuk membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan, menambah nutrisi sehingga mampu menambah berat badan ternak dan ikan serta membantu melindungi hewan dan ikan dari bakteri jahat. Untuk membuat PSB, di sini saya sudah menyiapkan air AC, air sumur, dan air hujan. Kemudian di sini ada telur 1 butir, kemudian ada kecap ikan, dan ada micin atau penyedap rasa. Oke, marilah kita langsung bikin atau praktek cara membuat PSB. Baiklah, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah mengocok telur.
telur kita kocok dulu. Ya, kemudian kita campurkan micinnya 2 sendok makan. 2 sendok makan. Sendok makan penuh. Satu lagi. Ya, satu. Nah, kemudian kita campurkan kecap asinnya, kecap ikannya. Kecap ikan 1 sendok makan penuh. Kita di sini menggunakan kecap ikan yang ada di pasaran. Ya, kita kocok sampai semua terlarut. Setelah semua tercampur rata, nanti tinggal kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi air dengan masing-masing 2 sendok makan. Oke, kita masukkan. Ya, tambah dikit lagi. Nah, setelah ini kita jemur di tempat yang panas, paling tidak 8 jam sehari terkena sinar matahari. Ya, ini adalah bakteri fotosintesis kita setelah 2 minggu. Di sini kita lihat ada perbedaan warna di dalam botol. Yang pertama, yang paling kanan ini adalah botol yang berisi air sumur. Ini warnanya apa ya, ini kehijau-hijauan. Kemudian yang berisi air hujan kemerah-merahan. Sementara ini yang berisi air AC ini kayaknya belum jadi ya ini. Ini masih plain, masih warnanya masih seperti itu, cuma di atasnya itu ada semburat merah-merah. Nggak tahu ini gagal atau memang masih proses. Untuk aplikasi PSB dapat dilakukan dengan mencampur air sumur dengan PSB hasil perbanyakan yang telah berwarna ungu, merah atau hijau. Dosis yang direkomendasikan yaitu 10-15 ml per liter air, atau sekitar 250 ml per tangki semprot ukuran 16 liter. Aplikasi diarahkan pada semua bagian tanaman dan tanah sekitar perakaran. Ukuran larutan yang disemprotkan untuk tanaman seperti cabai, terung, tomat sekitar 1/4 sampai dengan 1/2 liter per tanaman, dan pada tanaman tahunan seperti kakao, kopi atau tanaman buah-buahan seperti jambu air bisa 1-2 liter per pohon tergantung habitus atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tanaman. Aplikasi pada bagian daun dan tanah sekitar perakaran berdampak baik terhadap pertumbuhan daun dan pucuk menjadi tumbuh subur dan segar bila dibandingkan sebelum aplikasi. Kelebihan dosis tidak berdampak terhadap kerusakan daun tanaman.
Berbeda dengan aplikasi pupuk organik cair, memakai pupuk kimia perlu berhati-hati terhadap dosisnya, karena kelebihan dosis dapat menyebabkan kerusakan tanaman.